Sang Budi. Saya Yoma Elvika Sari. Kami akan melakukan praktik percakapan, coaching, dan observasi sebagai memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Marilah kita saksikan bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dodi, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu Yoma, dan karena sehat walafiat. Bu Yoma gimana? Baik juga? Alhamdulillah baik Pak Dodi. Baik ya Pak, sebelum Bapak melakukan coaching, saya akan menginformasikan rubrik penilaian coaching, yaitu apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kedua, saya akan menilai bagaimana Bapak sudah memberikan pertanyaan berbobot atau belum. Nah, yang ketiga, saya akan mengamati bagaimana coach dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Mengingatkan kembali ya Pak, untuk proses coaching agar disesuaikan dengan prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Apakah cukup jelas mengenai rubrik penilaian, Pak? Baik Bu, saya pikir untuk mengenai rubrik penilaian Ibu sudah sampaikan dengan jelas. Kalau cukup jelas Bu. Baik Bapak, sebelum melakukan coaching, saya ingin menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Saya sih sebenarnya ingin mengembangkan kemampuan present saya, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik, di antara kemampuan present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot, bagaimana yang ingin Bapak fokuskan untuk diobservasi? Saya sih sebetulnya ketika Ibu mau observasi saya ingin memfokuskan pada bagaimana cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang berbobot itu Bu Yoma. Baik, tadi sudah saya catat ya, sedikit demi sedikit. Jadi ada dua yang ingin difokuskan oleh Bapak ya, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Menurut Bapak, indikator ketercapaian tujuan pengembangan ini apa, Pak? Ketercapaian yang saya dapatkan dari coaching ini adalah saya ingin coaching mendapatkan solusi dari permasalahan yang dimilikinya. Baik, jadi indikator ketercapaiannya adalah coaching menemukan sendiri solusi permasalahannya ya Pak. Betul. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya silakan Bapak melakukan coaching, dan setelah proses coaching selesai akan ada supervisi pasca coaching. Nah, silakan Bapak lakukan proses coachingnya ya, semoga berhasil. Amin. Baik Ibu, terima kasih. Saya akan coba melakukan proses coachingnya. Terima kasih kembali Bapak, semoga lancar ya. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi, gimana kabarnya hari ini Bu? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, alhamdulillah sehat. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Gimana Bu Dewi, ada yang ingin Ibu sampaikan hari ini? Iya Pak, jadi begini, saya merasa belakangan ini di sekolah saya gitu ya, terlihat bahwa guru masih ada kesulitan di dalam mengoperasikan IT seperti laptop ataupun HP. Juga masih terlihat kurang terampil dalam pengolahan media pembelajaran dan aplikasi ujian ataupun e-rapot di sekolah. Seperti itu Bu. Oh baik Bu. Lalu menurut Ibu dari hasil obrolan ini apa sih yang Ibu harapkan Bu dari obrolan ini? Saya mengharapkan solusi atas keterampilan guru-guru dalam pengoperasian dan pemanfaatan teknologi untuk pendidikan. Baik Ibu. Jadi Ibu sebetulnya menginginkan adanya solusi
atas keterampilan guru dalam pembelajaran teknologi pendidikan Bu ya. Lalu menurut Ibu, hal apa yang membuat guru-guru mampu atau kurang mampu dalam mengaplikasikan atau mengoperasikan teknologi IT dalam dunia pembelajaran? Ya, jadi menurut saya guru-guru kurang terampil dalam teknologi karena minimnya pelatihan Pak, dan juga mereka tidak mau mencoba hal yang baru. Mereka terlalu nyaman di dalam zona nyamannya masing-masing, yaitu melakukan pembelajaran dengan cara berceramah dan pemberian tugas saja. Kemudian untuk guru-guru senior juga mereka terlihat ya mengandalkan guru yang muda untuk melakukan input ke dalam e-raport ataupun pembuatan soal ujian pada CBT. Oh, seperti itu ya. Memang klasik sih Bu, di beberapa sekolah juga mungkin seperti itu. Menurut Ibu nih, apa sih yang membuat guru-guru itu bisa tampil dalam pengoperasian teknologi? Menurut saya Pak, guru itu perlu diberikan seminar atau pelatihan yang khusus temanya itu tentang teknologi, yaitu misalnya teknologi dalam pembuatan media ajar, dan juga bisa juga pelatihan untuk pengisian e-raport Pak. Apalagi kita kan sekarang kurikulumnya baru Pak. Nah, e-raportnya juga kan otomatis menyesuaikan ya dengan kurikulum mereka. Nah, masih ada Pak wali kelas ataupun guru yang masih kurang bisa ya, kurang paham di dalam penggunaan e-raport yang edisi terbaru, dan juga perlu diberikan pelatihan mengenai keterampilan untuk pembuatan soal ke dalam CBT. Kenapa? Karena ya untuk meminimalisir kekurangan ya di dalam pelaksanaan ujian. Saya sangat sependapat dengan Ibu. Kemudian kalau menurut Ibu, apa sih yang bisa membuat guru-guru itu tergerak dalam pelatihan atau seminar tentang pengoperasian dan pemanfaatan teknologi Bu? Menurut saya Pak, guru harus diinformasikan lebih lanjut terkait peran dan manfaat teknologi di dalam pendidikan dan pembelajaran. Hal ini tentunya butuh dukungan ya Pak ya, dari kepala sekolah dan juga rekan sejawat, supaya mereka lebih paham ya Pak ya mengenai teknologi. Nah, itu sangat bagus sekali Bu. Cuma saya yakin Ibu bisa menggerakkan dan memotivasi teman-teman untuk mau belajar teknologi dan menerapkannya dalam pembelajaran. Kemudian mungkin Ibu bisa juga membawa ide ini ke Ibu kepala sekolah Bu. Kira-kira menurut Bapak, Ibu kepala sekolah dan teman-teman mau tidak ya mendukung ide saya ini Pak? Saya yakin Ibu kepala sekolah akan mendukung karena itu demi kebaikan Bu. Ibu cobain dulu. Ya. Kemudian mungkin langkah-langkahnya apa yang akan Ibu lakukan supaya ini terwujud Bu? Iya Pak, jadi pertama saya akan mengusulkan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk diadakan seminar tentang peran dan pengoperasian teknologi dalam pendidikan. Kemudian saya juga akan membuat rencana aksi ya Pak, dan juga menggerakkan guru-guru untuk lebih meningkatkan kompetensinya di dalam memanfaatkan teknologi. Bagus sekali Bu rencana Ibu, mudah-mudahan berhasil. Lalu strategi lainnya apa Bu yang Ibu rencanakan untuk meningkatkan keterampilan teman-teman guru dalam bidang teknologi Bu? Iya, saya juga ingin membentuk suatu komunitas sebetulnya Pak ya. Jadi komunitas guru melek IT yang ini saya singkat dengan GMT ya. Nah, kemudian saya akan mengajak guru-guru yang satu pemikiran dengan saya untuk bisa melakukan perubahan di dalam bidang teknologi untuk pendidikan dan juga pembelajaran. Super sekali Bu, ide-ide Ibu. Lalu apa komitmen Ibu terhadap hal ini? Saya berkomitmen untuk menerapkan ilmu yang saya miliki tentang penggunaan dan pemanfaatan teknologi dalam pendidikan dan pembelajaran melalui pembentukan komunitas GMT tadi ya Pak, dan juga pelatihan teknologi untuk pembelajaran, serta tidak bosan untuk mendampingi guru-guru senior yang mau belajar teknologi tentunya sesuai dengan kemampuan mereka. Bagus sekali Bu, ini saya sangat mendukung dan mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Ibu ya. Amin ya Allah. Terima kasih Pak sudah mendengarkan saya dan membantu saya menemukan solusi.
Mudah-mudahan kita bisa jadi guru yang melek IT ya Pak ya. Amin, semangat Bu Dewi ya. Amin ya Allah, amin. Mungkin kita akhiri dulu ya perbincangan kali ini. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Dodi, bagaimana proses coachingnya tadi berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Yoma atas doanya. Tadi pas coaching berjalan dengan baik dan lancar. Ya, alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi saat proses coaching tadi, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Dodi. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan saat proses coaching terkait ketercapaian indikator yang diinginkan? Baik, tadi selama coaching saya sudah mencoba menjalankan alur cerita Bu. Kemudian menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, melakukan rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga ingin menggali kompetensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, jadi Pak Dodi sudah berhasil melakukan proses coaching dengan menggunakan alur tirta. Hal ini sesuai dengan yang saya amati. Saya membuat catatan tentang hal ini. Pak Dodi tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menyampaikan tujuan pada coaching, melakukan identifikasi masalah, kemudian Pak Dodi juga sudah mengarahkan coaching untuk menemukan sendiri rencana aksi yang sebaiknya dilakukan, dan Pak Dodi juga sudah berhasil memunculkan rasa tanggung jawab yang ada pada coaching agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Saya juga tadi sudah mendengar percakapan Bapak dengan coaching. Bapak sudah fokus terhadap coaching, artinya Bapak sudah melakukan kehadiran penuh atau presence terhadap coaching, mendengarkan secara aktif, dan Bapak sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang telah disampaikan oleh coaching. Luar biasa Bapak, apa yang telah Bapak sudah berikan dalam proses coaching ini. Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberikan kemudahan pada coaching berikutnya. Oh ya Pak, untuk kedepannya kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Kalau menurut saya kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih memahami alur cerita dengan baik lagi Bu, supaya pada coaching selanjutnya saya bisa melaksanakan coaching seperti ini dengan lebih baik lagi. Baik Bapak, luar biasa. Jadi Pak akan lebih memahami lagi ya alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Bapak, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini dan menggunakan coaching dengan alur tirta. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yoma. Sama-sama Pak Dodi, sehat selalu ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu Yoma, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ibu, alhamdulillah kabar saya baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Saya senang bertemu dengan Bu Yoma hari ini. Hari ini kita akan melakukan observasi terhadap coaching yang akan dilakukan oleh Bu Yoma. Ya. Sebelum saya melakukan observasi, saya ingin menginformasikan mengenai rubrik penilaian dari proses coaching ini. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kedua, saya akan melihat bagaimana Bu Yoma dalam memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian yang ketiga, saya juga akan melihat bagaimana respon coaching terhadap pertanyaan yang diberikan oleh Bu Yoma. Apakah sudah cukup jelas mengenai rubrik penilaian coaching? Alhamdulillah jelas Bu, terkait penilaian rubrik saya sudah memahaminya. Alhamdulillah. Sebelum melakukan coaching,
saya ingin menanyakan dulu mengenai kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan. Ya, saya ingin mengembangkan dan meningkatkan kemampuan present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan kepada coach Bu yang berbobot. Baik, di antara kemampuan present, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, juga mendengarkan secara aktif, bagian mana yang ingin Bu Yoma fokuskan untuk saya mengobservasi lebih dalam? Yang saya ingin fokuskan adalah mendengarkan aktif dan cara mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik Bu, sudah saya catat, jadi ada 2 ya Bu ya, yang ingin difokuskan yaitu mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Menurut Ibu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan ini apa? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching adalah saya ingin coaching mendapatkan solusi permasalahannya. Baik, jadi indikator ketercapaiannya adalah coaching menemukan sendiri solusi permasalahannya ya Bu. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, Ibu kemudian akan melakukan coaching. Kemudian setelah proses coaching selesai akan ada supervisi pasca coaching. Silahkan Ibu melakukan proses coaching sekarang. Iya Ibu, baik. Terima kasih ya Bu. Iya. Assalamualaikum Pak Dodi. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu Yoma. Bu Yoma gimana kabarnya? Baik juga ya? Alhamdulillah baik Pak Dodi. Adakah yang ingin Bapak sampaikan hari ini? Ada Bu. Begini, akhir-akhir ini saya merasa ada beberapa guru di sekolah ini yang masih ada yang kesulitan mengoperasikan IT ya, seperti komputer, laptop. Mereka mungkin belum begitu terampil dalam pengolahan media pembelajaran dan aplikasi ujian ataupun e-raport di sekolah. Jadi menurut Bapak, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan adanya solusi atas keterampilan guru-guru dalam pengoperasian dan pemanfaatan teknologi dalam bidang pendidikan. Oh baik, jadi Bapak menginginkan adanya solusi atas keterampilan guru dalam memanfaatkan IT untuk pendidikan. Lalu menurut Bapak, hal apa saja yang membuat guru-guru kurang mampu dalam mengaplikasikan atau mengoperasikan teknologi dalam dunia pembelajaran? Kalau yang saya amati sih menurut saya guru-guru kurang tampil teknologi itu karena minimnya pelatihan Bu, dan mungkin biasanya tidak mau mencoba menerapkan di dalam dunia pembelajaran, khususnya dalam pembuatan media ajar dengan pemanfaatan teknologi. Mereka biasanya terlalu nyaman dengan zonanya, mereka biasa dengan cara mengajar berceramah dan membayar tugas. Kemudian untuk guru-guru yang senior biasanya mereka pada saat mengisi rapor ke dalam CPT, kemudian ujian, biasanya mereka hanya mengandalkan guru-guru muda Bu. Biasanya seperti itu Bu. Ya, begitu ya Pak permasalahannya. Menurut Bapak, apa saja yang dapat membuat guru-guru bisa terampil dalam pengoperasian IT? Kalau saya mengharapkannya, menurut saya guru-guru itu perlu adanya pelatihan khusus teknologi dalam pembuatan media ajar dan pelatihan cara mengoperasikan e-raport. Apalagi e-raport kita baru menerapkan kurikulum Merdeka, dan masih ada wali kelas dan guru yang mungkin belum begitu terampil untuk menggunakan penginputan soal tersebut untuk meminimalisir kekurangan dalam ujian itu Bu. Saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat guru-guru tergerak dalam pelatihan atau seminar tentang pengoperasian dan memanfaatkan IT? Oke, kalau menurut saya sih guru-guru harus diinformasikan lebih lanjut lagi terkait peran dan manfaat teknologi atau IT dalam pendidikan dan dalam pembelajaran. Hal ini tentunya kita butuh dukungan lah dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, terutama mereka yang sudah paham tentang teknologi. Nah, betul sekali Pak. Saya yakin Bapak bisa menggerakkan dan memotivasi teman-teman untuk mau belajar IT dan menerapkannya dalam pembelajaran. Kemudian, Bapak bisa membawa ide Bapak ini kepada Ibu Kepala Sekolah?
Baik Bu, sebenarnya agak ragu Bu, tapi menurut Ibu kira-kira Ibu kepala sekolah dan teman-teman itu mau mendukung nggak ya untuk rencana ini Bu? Karena sebetulnya ini kan untuk kemajuan sekolah. Dicoba saja dulu Pak untuk bilang ke ibu kepala sekolah terkait ide Bapak. Ide yang bagus sih biasanya akan direspon bagus juga oleh kepala sekolah dan rekan-rekan guru Pak. Baik. Kemudian Pak, langkah-langkah apa saja yang akan Bapak lakukan untuk mewujudkan hal ini? Baik Bu, mungkin pertama kali saya akan mencoba mengusulkan kepada kepala sekolah. Kemudian tentang adanya seminar ini pelatihan Bu ya. Kemudian mungkin saya akan membuat rencana aksi dan menggerakkan guru-guru yang lain untuk lebih meningkatkan kompetensinya dalam pemanfaatan IT atau teknologi. Bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Strategi lainnya apa Pak untuk meningkatkan keterampilan guru dalam bidang IT? Saya sudah memikirkan itu Bu, dan saya akan mencoba membuat komunitas guru melek teknologi atau JMT di sekolah Bu. Saya akan mencoba mengajak teman-teman guru yang satu pemikiran, satu ide dengan melakukan perubahan dalam bidang IT untuk pendidikan dalam pembelajaran. Super sekali Pak. Kemudian, apa komitmen Bapak terhadap hal ini? Saya sih berkomitmen menerapkan ilmu yang saya miliki tentang penggunaan dan pemanfaatan IT dalam pendidikan dan pembelajaran melalui pembentukan komunitas tadi Bu, yang JMT tadi Bu, dan pelatihan teknologi untuk pembelajaran. Serta saya tidak akan bosan-bosan untuk mendampingi teman-teman ataupun guru senior yang mau belajar teknologi sesuai dengan kemampuan mereka. Wah, bagus sekali Pak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak. Amin ya Allah. Terima kasih Bu Yoma sudah mendengarkan saya dan membantu saya menemukan solusi. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang melek teknologi. Amin Bu ya. Amin ya robbal alamin. Semangat ya Pak Dodi. Kalau gitu kita akhiri saja ya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Yoma, bagaimana proses coachingnya tadi berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan sangat baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan proses coaching tadi, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada Bu Yoma. Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat proses coaching tadi terkait dengan pencapaian indikator yang diinginkan? Tadi selama coaching, saya sudah melakukan dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coachee untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik, Bu Yoma sudah berhasil melakukan proses coaching menggunakan alur Tirta. Hal ini sudah sesuai dengan amatan saya tadi. Saya membuat beberapa catatan tentang hal itu. Jadi tadi saya melihat Bu Yoma sudah berhasil menyampaikan tujuan pada saat proses coaching, kemudian melakukan identifikasi masalah, kemudian mengajak coachee untuk bisa merencanakan aksinya, kemudian bisa mengajak coachee juga untuk bisa tanggung jawab terhadap rencana aksi tersebut agar berjalan dengan lancar. Kemudian saya juga tadi melihat bahwa Bu Yoma sudah berhasil melakukan pengamatan penuh ya, atau presence ya, kehadiran penuh. Jadi itu tadi sudah berhasil Bu Yoma lakukan, dan juga Bu Yoma tadi sudah berhasil juga mendengarkan secara aktif ya, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot ya berdasarkan kata kunci yang diberikan oleh coaching. Luar biasa apa yang sudah Ibu berikan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses. Kemudian untuk kedepannya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami alur Tirta supaya pada coaching selanjutnya lebih baik lagi Bu. Baik, jadi Ibu pengen lebih paham lagi ya Bu alur Tirtanya ya, supaya coachingnya bisa lebih baik lagi. Itu sudah luar biasa Bu.
Terima kasih Ibu sudah mau melakukan sesi tanya jawab ini menggunakan coaching dengan alur cerita. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu Yoma. Bu Dewi, gimana kabarnya, sehat Mbak ini? Waalaikumsalam Pak, Alhamdulillah sehat. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Bu. Baik Bu, sebelum Ibu melakukan proses coaching, saya ingin mencoba menginformasikan terkait dengan rubrik penilaian coaching. Yang pertama mungkin saya akan mengamati apakah coaching ini sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian yang kedua, saya akan menilai bagaimana Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot atau belum. Kemudian yang ketiga, saya coba akan mengamati juga bagaimana coach dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya Ibu ya. Mengingatkan kembali Ibu, untuk proses coaching agar disesuaikan dengan prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sampai sini apakah sudah cukup jelas Bu? Iya Pak, jelas, Alhamdulillah. Nah, baik Bu, sebelum melakukan coaching, saya ingin menanyakan kompetensi coaching apa sih yang ingin Ibu kembangkan Bu? Iya Pak, saya ingin mengembangkan kemampuan presence, kemudian mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, di antara kemampuan present, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot, bagian mana yang menurut Ibu ingin Ibu fokuskan dalam observasi ini Bu? Ya, yang ingin saya fokuskan di dalam observasi ini itu adalah pada bagian mendengarkan secara aktif Pak, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, sudah catat Bu. Jadi ada dua ya Bu ya yang ingin difokuskan oleh Ibu, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan bermakna. Menurut Ibu, indikator ketercapaian tujuan pengembangan ini apa Bu? Pencapaian yang ingin saya dapatkan dari proses coaching ini adalah saya ingin coaching mendapatkan solusi dari permasalahannya Pak. Baik, jadi indikator ketercapaiannya adalah coaching menemukan sendiri solusi permasalahannya Bu ya. Oke, baik. Ibu terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya silakan Ibu melakukan proses coaching ini, dan setelah proses coaching selesai nanti akan ada supervisi pasca coaching ini Bu ya. Silahkan Ibu lakukan proses coachingnya. Iya Pak, baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Yoma, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Ibu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Yoma. Bu Yoma, adakah yang ingin disampaikan hari ini? Ya, begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa guru-guru di sekolah ini masih ada yang kesulitan mengoperasikan IT seperti komputer, laptop, dan handphone. Mereka kurang terampil dalam pengolahan media pembelajaran dan aplikasi ujian ataupun e-raport di sekolah. Baik, jadi menurut Bu Yoma, apa yang Bu Yoma harapkan dari obrolan kita saat ini? Ya, saya sih mengharapkan solusi atas keterampilan guru-guru dan pengoperasian dan pemanfaatan IT dalam segi pendidikan. Baik, jadi Bu Yoma mengharapkan ada solusi ya Bu atas keterampilan guru di dalam menggunakan teknologi untuk pendidikan. Lalu menurut Bu Yoma, hal apa saja yang bisa membuat guru-guru itu sampai kurang mampu mengaplikasikan teknologi dalam pembelajaran? Ya, menurut saya guru-guru kurang terampil karena minimnya pelatihan dan tidak mau mencoba menerapkan dalam dunia pembelajaran, khususnya dalam membuat media ajar dengan bantuan IT. Mereka terlalu nyaman dengan zona mereka masing-masing, dengan berceramah dan pemberian tugas. Kemudian untuk guru yang sudah senior, menginput nilai ke dalam e-raport, pembuatan soal ujian ke CBT, terbiasa mengandalkan yang muda atau mereka yang bisa IT untuk proses pengerjaannya.
begitu ya Bu ya permasalahannya. Menurut Ibu, apa saja yang bisa membuat guru itu menjadi terampil dalam teknologi? Ya, menurut saya guru-guru perlu adanya pelatihan atau seminar khusus IT dalam pembuatan media ajar dan pelatihan cara mengoperasikan e-raport. Apalagi e-raport kita kan baru ya Bu, dari kurikulum Merdeka. Masih ada wali kelas dan guru yang belum paham penggunaan e-raport. Penginputan soal CBT secara lebih detail untuk meminimalisir kekurangan dalam ujian. Saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut Ibu, apa saja yang bisa membuat guru-guru itu mau tergerak hatinya untuk bisa mengikuti pelatihan atau seminar mengenai teknologi? Ya, saya sih inginnya guru-guru harus diinformasikan lebih lanjut terkait peran dan manfaat IT dalam pendidikan dan pembelajaran. Ya, hal ini sih tentunya butuh dukungan kepala sekolah dan rekan sejawat, terutama mereka yang lebih paham di bidang IT. Nah, betul sekali Bu. Saya yakin Ibu bisa menggerakkan dan memotivasi teman-teman untuk mau belajar IT dan juga menerapkannya di dalam pembelajaran. Ibu bisa bawa ide Ibu ini kepada Ibu kepala sekolah. Tapi Bu, kira-kira kepala sekolah dan teman-teman sejawat itu akan mendukung ide saya tidak ya? Ya, karena kan hal ini demi kemajuan sekolah juga Bu. Iya, dicoba aja dulu Bu untuk bisa ngomong kepada Ibu sekolah, Ibu kepala sekolah terkait dengan ide Ibu ini. Ide yang bagus itu biasanya akan direspon dengan bagus juga Bu. Kemudian langkah-langkah apa saja yang akan Ibu ambil untuk terwujudnya hal ini? Yang pertama, saya akan mengusulkan kepada kepala sekolah untuk diadakannya pelatihan atau seminar tentang peran dan pengoperasian IT dalam pendidikan. Kemudian membuat rencana aksi dan menggerakkan guru-guru untuk lebih meningkatkan kompetensinya dalam memanfaatkan IT, Bu. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Strategi lainnya apa Bu untuk bisa meningkatkan keterampilan guru-guru di dalam penguasaan IT? Ya, saya sih akan membuat komunitas guru melek teknologi yang disingkat menjadi G-Meeting di sekolah ya Bu. Saya akan mengajak guru-guru yang satu pemikiran dengan saya untuk melakukan perubahan dalam bidang IT untuk pendidikan dalam pembelajaran. Keren banget idenya Bu, membuat komunitas guru yang melek IT ya Bu ya. Nah, selanjutnya komitmen Ibu terhadap hal ini apa? Ya, saya akan berkomitmen untuk menerapkan ilmu yang saya miliki tentang penggunaan dan pemanfaatan IT dalam pendidikan dan pembelajaran melalui pembentukan komunitas guru melek teknologi yang disingkat menjadi GMT dan pelatihan IT untuk pembelajaran, serta tidak bosan untuk mendampingi guru-guru senior yang mau belajar IT sesuai dengan kemampuan mereka, Bu. Wah, bagus sekali ya Bu ya. Ibu juga kemudian punya program untuk tidak bosan ya Bu ya di dalam membantu teman-teman guru senior. Saya sangat mendukung program Ibu, mudah-mudahan berjalan sesuai dengan harapan ya Bu ya. Ya, amin ya Allah. Terima kasih Bu sudah mau mendengarkan saya dan membantu saya menemukan solusi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang melek akan teknologi ya Bu. Ya, amin. Semangat ya Bu. Kalau begitu kita akhiri saja pertemuan ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bu. Ya Bu. Baik, Bu Dewi, bagaimana proses coaching tadi berjalan dengan lancar, Bu? Alhamdulillah Pak, berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi saat proses coaching tadi, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu, yaitu apa sih yang udah didapatkan saat proses coaching terkait ketercapaian indikator yang diinginkan Ibu?
Nah, tadi selama coaching saya sudah melakukan coaching itu melalui alur cerita, Pak. Yaitu saya menanyakan tujuan pada coaching, kemudian saya melakukan identifikasi, rencana aksi, dan juga merumuskan ya tanggung jawab gitu, membimbing coaching untuk bisa merumuskan tanggung jawabnya. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coaching ya Pak untuk bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Baik, Bu Dewi. Memang tadi saya sudah lihat Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching melalui alur cerita, Bu. Hal itu sesuai dengan yang saya amati. Saya membuat catatan sendiri. Tadi Bu Dewi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur cerita, yaitu sudah menyampaikan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menemukan sendiri, memancing coaching untuk menemukan sendiri rencana aksi yang sebaiknya dilakukan. Dan Bu Dewi juga sudah berhasil memunculkan rasa tanggung jawab coaching agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus terhadap coaching, Bu ya. Jadi Ibu sudah melakukan kehadiran penuh atau passion terhadap coaching. Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif, kemudian Ibu sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang telah disampaikan oleh coaching. Itu sangat luar biasa buat sekali Bu, buat saya. Apa yang telah Ibu lakukan itu sudah sangat luar biasa dan diberikan dalam proses coaching ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberikan kemudahan pada coaching berikutnya. Oh ya Bu, untuk ke depannya kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching ini, Bu? Untuk kedepannya saya ingin lebih paham lagi Pak tentang alur cerita itu supaya saya menjadi lebih baik lagi pada coaching selanjutnya. Baik Bu, sungguh luar biasa. Jadi Ibu akan lebih memahami lagi proses coaching melalui alur cerita supaya lebih baik lagi ke depan. Baik Ibu, terima kasih Ibu sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Semoga Ibu bisa menggunakan coaching dengan alur cerita ke depannya. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak.